smart people, welcome back to my YouTube channel Tina Rostiana 00. Nah, jadi pada kali ini aku mau review sebuah buku tentang judulnya itu Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta. Nah, ini bukunya guys. Buku ini merupakan karya dari Alfi Syahrin. Kalian bisa cari di Instagram Alfi Syahrin ya. Nah, jadi buku ini itu sudah lama aku selesai baca gitu ya. Dan di buku ini tuh banyak sekali motivasi, inspirasi, quotes-quotes yang menarik dan juga pastinya sangat menarik bagiku gitu ya. Dan halaman buku ini itu sekitar 222 halaman guys. Nah, jadi bagi kalian yang belum baca, ayo kalian beli buku ini dan kalian baca. Karena memang isinya itu sangat cantik dan juga sangat interest gitu ya. Judulnya itu Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, karya Alfi Syahrin. Ini guys. Nah, jadi buku ini itu sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang cinta aja gitu guys. Banyak hal lain yang diceritakan dari buku ini. Cuma judulnya ini sangat menarik gitu ya. Dari judulnya aja kita udah tertarik dan pengen tahu gimana sih isi dalam buku ini gitu. Nah, jadi aku mau review sedikit gitu ya terkait buku ini gitu. Dan semoga nanti kalian tertarik dan pengen baca lebih lanjut gitu ya buku ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ini halaman belakangnya guys. Ini halaman depannya. Ini belum aku sampel ya. Nah, jadi buku ini itu cetakan pertamanya itu tahun 2018. Aku lupa kapan aku beli buku ini. Kalau nggak salah 2020 atau 2021 gitu guys. Dan aku belinya pun di online shop ya, di Lazada waktu itu kalau nggak salah. Nah, jadi aku mau baca dulu gitu yang bagian halaman pertamanya ya. Di sini ada kata surat dari penulis gitu. Nah, ini berarti yang ditulis langsung oleh penulisnya gitu ya. Menurutku di sini ada kata-kata yang sangat menarik untuk dibaca dan juga di-share kepada kalian guys. Oke. Di sini dibuat bahwa selama ini society dan media seolah mendoktrin kita. Cinta adalah segalanya. Kemesraan di Instagram adalah relationship goals. Sendiri adalah sesuatu yang sering dipermalukan. Akhir bahagia adalah jika pasangan yang saling mencintai bersatu. Akhir buruk jika mereka berpisah. Padahal kan belum tentu begitu. Dan itulah mengapa aku menulis buku ini. Aku ingin orang-orang melihat lebih dari itu. Aku ingin orang-orang berhenti melihat cinta dari satu sisi saja, mencintai dirinya. Aku ingin orang-orang bisa menemukan cinta dari sisi yang baru, mencintai dirimu. Aku ingin orang-orang melihat bahwa ada hal yang lebih penting dari cinta di dunia ini. Cinta memang penting, tapi ada yang lebih penting. Dan kurangkup itu semua dalam buku ini, Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta. Nah, gimana guys kesan pertama kalian mendengar surat dari penulis ini? Sangat menarik kan? Dan juga kalian pasti pengen baca lebih lanjut, ya nggak? Oke, siap, aku bakalan spoiler dan review dikit tentang buku ini gitu guys. Pastikan kalian menonton hingga akhir, oke? Okay. A few moments later. Oke, tadi kalian sudah mendengar di halaman pertama gitu ya, ada surat dari penulis seperti itu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian daftar isi. Nah guys, jadi daftar isi yang disajikan dalam buku ini juga sangat menarik gitu ya. Kata-katanya itu bikin kita penasaran, sebenarnya isi dalamnya itu seperti apa sih dari buku ini gitu. Nah, jadi di sini ada sekitar 47 daftar isi gitu ya. Dan aku bakalan baca satu persatu daftar isi ini gitu guys. Kenapa aku baca? Karena aku pengen kalian tahu, pengen kalian dengar gitu apa sih daftar isi dari buku ini, dan nanti kalian jadi penasaran dan pengen baca kira-kira isi dalam buku ini kayak mana sih gitu guys. Oke. 2 hours later. Nah, jadi yang pertama itu ketika usiamu 18 tahun, itu ada di halaman pertama sampai halaman ke-6. Kemudian seorang gadis dan calon jodohnya, itu ada halaman 7 sampai halaman ke-10. Dan selanjutnya yang daftar isi ketiga, apakah dia sedang memberiku harapan, itu ada di halaman 11 hingga halaman 18. Kemudian, tapi aku nggak mau pacaran, itu ada di halaman 19 hingga halaman 24. Selanjutnya, risiko jatuh cinta diam-diam, ini ada di halaman 25 hingga 30. Next, love yourself too, ada di halaman 31 hingga 34. Pacaran yang goals ada di halaman 35 hingga 40. Cerita cinta yang sedih, nah itu ada di halaman 41 hingga 44. Kemudian next,
jodoh yang sedang mendoakanmu. Itu ada di halaman 45 hingga 48. Sebelum dia pergi, halaman 49 hingga 54. But I'm in love with the bad boy. Itu ada di halaman 55 sampai 60. Friendzone, halaman 61 hingga 66. Laki-laki dan janji manisnya, halaman 67 hingga 72. Dia, modus atau tulus, halaman 73 hingga 78. Penyemangat hidupmu, halaman 79 hingga 80. Ciuman pertama, halaman 81 hingga 86. Nah, jadi daftar isi yang disajikan ini memang benar-benar kata kunci atau keyword yang menarik gitu ya, sehingga kita penasaran ini gimana sih isi dalamnya gitu, sesuai nggak dengan daftar isi yang disajikan gitu guys, dan membuat kita penasaran ingin baca bukunya lebih lanjut gitu. Oke, next, cinta beda agama, halaman 87 hingga 94. Masalah orang jatuh cinta, halaman 95 hingga 98. Teman-teman yang terlupakan, 99 hingga 102. Orang tua yang tak merestui, halaman 103 hingga 108. Suatu malam di kamarnya, halaman 109 hingga 118. Cinta yang terpisah jarak, halaman 119 hingga 122. He punched you in the face, halaman 123 hingga 128. Dia meminta foto itu, halaman 129 hingga 138. Kebohongan dibalik I love you too, halaman 139 hingga 142. Dia sudah bosan, halaman 143 hingga 144. Kasihan gadis itu, halaman 145 hingga 148. Percayalah, jodoh tak kemana, halaman 149 hingga 156. Cowok juga bisa jadi korban, halaman 157 hingga 160. Healing, menata hati, halaman 161 hingga 162. Saat hati terasa kosong, halaman 163 hingga 166. Cara berhenti mencintai, halaman 167 hingga 170. Ingin segera menikah, halaman 171 hingga 176. Lalu, bagaimana mencintai karena Allah, halaman 177 hingga 180. Jatuh cinta adalah ujian, halaman 181 hingga 184. Jika dia bukan jodohmu, halaman 185 hingga 188. Jangan-jangan, halaman 189 hingga 192. Tak mau lagi jatuh cinta, halaman 193 hingga 196. Jika cinta bukan tujuan hidup, lalu apa? Halaman 197 hingga 204. Lalu, bagaimana dengan cinta? Halaman 205 hingga 208. Pesan untuk laki-laki dan perempuan, halaman 209 hingga 212. Hakikat mencintai, halaman 213 hingga 214. Kamuflase cinta, halaman 215 hingga 216. Masih saja sendiri, halaman 217 hingga 220. And the last is istirahatlah, 221 hingga 222. Nah, jadi itu guys daftar isi dari buku ini gitu ya. Jadi buku ini ada 222 halaman back gitu ya. Dan kita nggak terasa ketika kita sudah baca, karena di setiap babnya itu mengandung banyak pesan inspirasi sehingga buat kita pengen baca lebih lanjut gitu hingga habis, hingga selesai gitu guys. Bagaimana tadi ketika kalian mendengar isi dari daftar isi buku ini guys? Pasti kalian penasaran kan dan pengen baca lebih lanjut. Oke, mari kita next. Mari aku review sedikit tentang isi-isi dalam buku ini gitu ya. Dan nantinya untuk lebih lengkap kalian bisa baca sendiri. Oke? Oke, mari kita next ke beberapa cuplikan ataupun isi dari setiap babnya gitu guys. Ketika aku membaca sebuah buku, aku sering melipat buku itu di sudutnya gitu ya. Tujuannya kenapa?
Karena ketika aku nanti ingin membaca kembali, aku sudah tahu di mana saja part ataupun halaman di bagian mana saja yang menurut aku itu menarik gitu ya. Nah, jadi aku itu sering kali melipat di bagian sudut atas ataupun sudut bawah buku gitu. Mungkin ada sebagian orang yang tidak setuju dengan cara ini gitu guys, karena itu katanya dapat merusak buku ataupun membuat buku kita jadi jelek gitu kan, karena lipatan tersebut. Tapi kalau aku enggak, aku tipikal yang seperti itu. Semua buku yang aku baca, aku seringkali melipat di bagian sudut atas ataupun bawah untuk menandakan bahwa di bagian itu ada sesuatu memang memotivasi ataupun yang bikin aku suka gitu guys. Dan aku juga sering taruh penanda gini guys, yang berwarna-warna gini. Oke, mari aku kasih sedikit cuplikan gitu ya dari isi dari buku ini gitu. Supaya kalian juga penasaran banget pengen baca gitu ya, isinya lebih lanjut. Oke, ada di part ketiga nih, judulnya itu apakah dia sedang memberiku harapan. Nah, jadi ada kata-kata yang menurutku sangat bagus di sini ya, akan aku bacakan untuk kalian. Ini dia kata-katanya. Namun, ada satu hal yang aku tahu, hanya karena dia memberimu harapan, hanya karena dia menyukaimu, tak lantas berarti dia akan menjadi jodohmu. Perjalananmu masih panjang, dan hatimu masih sangat murni. Jangan biarkan seorang pun menyakitinya. Sekarang, perbaiki perahumu. Melajulah, tinggalkan dia di belakang. Simpan hatimu di tempat terbaik. And don't let anyone break it. Seperti itu. Gimana? Keren kan? Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu yang harus mengubah diri kita sendiri, gitu, memperbaiki diri kita sendiri. Jangan karena kita menyukai seseorang, kita ingin mengubah dia, itu nggak bisa. Tapi kita sendiri harus kita ubah, gitu guys. Oke, next is di daftar isi yang keempat nih. Tapi aku nggak mau pacaran. Nah, jadi ada quotes atau kata-kata yang aku sukai di sini. Kata-katanya seperti ini. Orang-orang di sekitar kita menjadikan cinta sebagai tolak ukur kebahagiaan. Tetapi kau mencoba melihat dari perspektif berbeda, dari sisi agama, yang selalu orang cemooh. This is rare, empowering, and beautiful. Padahal, ketika kita menua, ketika kita terimpit, ketika kita diambang kematian, kita akan selalu mempertimbangkan agama sebagai jalan kembali. Hanya karena kau memilih melepaskannya karena beda agama, hanya karena kau memilih melepaskannya karena agama, bukan berarti kau mendadak berpikiran sempit. Malah, kau berpikiran sangat terbuka, karena kau menerima perspektif lain, yang tidak berasal dari kehendakmu semata. Kau mencoba objektif, dan kau melepaskannya saat kau masih cinta. Tiba-tiba saja, aku teringat aku tak tahu apakah ini layak disebut sebuah kalimat, karena ini jelas lebih dari sekedar sebuah kalimat. Ini adalah potongan ayat dari kitab agamamu, begitu dalam, indah, menenangkan, dan cocok untuk posisimu saat ini. Ini dia. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menandiri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah 79 ayat 40 hingga 41. Selamat, tetaplah langka. Gimana guys? Seru kan? Nah, jadi buku ini bisa dibilang ada sisi-sisi Islamik ataupun kata-kata yang mungkin berkaitan dengan Islamik gitu ya, yang dicantumkan dalam buku ini gitu. Jadi bisa dibilang hampir Islamic book itulah guys. Banyak kata-kata motivasi yang Islami juga dicantumkan dalam buku ini, baik itu berupa potongan-potongan ayat Al-Quran ataupun kata-kata lainnya gitu guys. So, how about you? Bagaimana perasaanmu setelah mendengar aku membaca beberapa isi dari buku ini guys? Apakah kalian tertarik untuk melanjutkan? Semoga iya ya. Semoga kalian tertarik. Oke, next ke bagian selanjutnya. Nah, sebenarnya hampir di setiap babnya aku tandai gitu guys. Cuma di sini yang akan aku bagikan kepada kalian yang memang menurutku sangat-sangat bagus gitu ya. Karena nggak mungkin juga aku bacakan semua gitu, karena ini banyak banget gitu guys. Nah, jadi di part kelima ataupun di bab kelima ini ada judulnya itu Risiko Jatuh Cinta Diam-Diam. Nah, ayo siapa nih yang sedang mencintai namun diam-diam? Pasti kalian pernah gitu ya berada di posisi ini gitu. Kita sama sebenarnya guys. Oke. Di sini dibuat bahwa
Jatuh cinta diam-diam telah mengajarkanmu untuk menjaga hati dari hal yang tak pasti. 2 hours later.